Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Musyafa Nafis, mahasiswa S1 Pendidikan Non-Formal dari offering A4D angkatan 2025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis psikologi sosial, kaitan pendekatan paradigma neurohumanistik terhadap peran fasilitator di pendidikan non-formal dalam pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Sebagai output dari ujian akhir semester mata kuliah psikologi sosial yang diampu oleh Bapak Dr. Lasi Purwito dan Bapak Dr. Fadli Halim Mutasuhud. Di sini akan membahas tentang pengertian dari psikologi sosial, lalu apa pengertian dari pendidikan formal, apa pendidikan orang dewasa, lalu apa yang dimaksud dengan neurohumanistik, serta bagaimana kaitan pendekatan neurohumanistik dalam paradigma Cana menurut psikologi sosial dalam pendidikan non-formal, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi peran fasilitator. Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu menggunakan teknik analisis isi atau konten analisis, studi pustaka, data analis, dan analisis audiovisual dari sumber-sumber terpercaya di internet. Yang dimana setelahnya hasil dari pengumpulan data tersebut akan digabungkan dan dianalisis secara sistematis, yang kemudian nanti akan dijabarkan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lalu kita memasuki materi isi, yang dimana pertama tentang hakikat psikologi. Psikologi sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu psikes dan juga logos, yang dimana dalam bahasa Yunani psike itu memiliki arti jiwa, pikiran atau batin, sedangkan logos memiliki makna ilmu atau kajian. Feldman di tahun 1999 itu mengemukakan bahwa psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku dan juga proses mental manusia, yang dimana ilmu psikologi ini terbagi menjadi dua, yaitu psikologi khusus dan psikologi umum, yang dimana psikologi umum itu mempelajari tentang segala tingkah laku manusia, sedangkan psikologi khusus menganalisis tentang perilaku manusia, akan tapi dengan beberapa kategori khusus. Beberapa kategori diantaranya yaitu ada psikologi perkembangan, kepribadian, klinis, abnormal, industri, dan juga psikologi pendidikan. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Akan tetapi jiwa tidak bisa dianalisis begitu saja menggunakan teori. Maka dari itu ilmu psikologi itu mempelajari dan menganalisis tentang manifesti atau bayangan manifest dari tingkah laku ataupun perilaku yang dicerminkan oleh seorang individu atau manusia. Nah, lalu di sini psikologi sosial ini dari Lewin di tahun 1936 mengemukakan bahwa tingkah laku seorang itu merupakan hasil dari hasil konstruktif individu dengan lingkungan sosialnya. Nah, di mana lingkungan sosial itu juga berpengaruh terhadap tingkah laku. Nah, dalam tabel tersebut dijabarkan apabila behavior atau tingkah laku seorang itu merupakan fungsi atau hasil konstruktif dari personal, di mana karakteristik seseorang, dan juga environment atau lingkungan sekitar. Yang dimana di sini dapat disimpulkan bahwa psikologi sosial itu merupakan
ilmu psikologi yang mempelajari tentang bagaimana lingkungan sekitar atau lingkungan sekitar atau lingkungan sekolah atau lingkungan yang berada di sekitar kita itu dapat mempengaruhi tingkah laku individu. Nah, lalu kita akan masuk ke pengertian dari pendidikan nonformal. Nah, pendidikan nonformal ini merupakan salah satu cabang atau salah satu jalur dari pendidikan yang dimana berfokus pada fleksibilitas yang dimana berbeda dengan pendidikan formal. Pendidikan nonformal ini memiliki sistem pembelajaran yang lebih fleksibel. Nah, beberapa prinsip atau karakteristik dari pendidikan nonformal sendiri, yaitu yang pertama itu menggunakan konsep pendidikan sepanjang hayat. Nah, di mana pengertian dari pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning ini adalah pendidikan itu dapat atau pembelajaran itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa terbatas ruang, dan juga waktu. Nah, di mana konsep dari pendidikan nonformal ini adalah pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja dan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, berbeda dengan pendidikan formal yang memiliki aturan ataupun sistem pembelajaran yang lebih ketat dan juga lebih kaku. Di pendidikan nonformal sendiri, alat pembelajaran dan juga sistem pembelajaran itu lebih fleksibel. Sebagai contoh, apabila di pendidikan formal terdapat patokan usia ataupun batas usia dalam setiap jenjang. Nah, sedangkan di pendidikan nonformal sendiri seperti PKBM itu tidak memberikan batas usia untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sama halnya dengan PKBM, di pelatihan ataupun di kursus itu juga memiliki fleksibilitas. Akan tetapi di kursus pada umumnya di beberapa kursus memiliki batas usia sebagai syarat untuk masuk. Nah, lalu dalam pendidikan nonformal sendiri, karena adanya perbedaan usia ataupun gap, maka diperlukan analisis pendekatan. Nah, di pendidikan nonformal sendiri itu terdapat dua pendekatan pembelajaran, yaitu yang pertama itu andragogi atau pendidikan anak-anak yang biasanya untuk peserta didik mulai dari usia sekolah sampai usia 17 tahun. Dan yang kedua yaitu ada andragogi atau pembelajaran orang dewasa yang pada umumnya bisa diterapkan mulai usia 18 tahun ke atas. Nah, di sini pengertian andragogi menurut Malcolm Knowles itu adalah the art and science of helping adults learn, di mana andragogi itu adalah suatu ilmu atau seni dalam membantu orang dewasa belajar. Dalam hal ini, Malcolm Knowles mengemukakan 6 asumsi prinsip dasar pembelajaran orang dewasa, yaitu yang pertama konsep diri atau self concept, di mana peserta didik orang dewasa itu cenderung suka dipandang sebagai pribadi yang mandiri. Nah, hal itu menyebabkan sebagai fasilitator ataupun sebagai pendamping harus mengenali dari dan juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan dari apa yang
memberikan kesempatan peserta didik untuk mencoba. Lalu yang kedua, need to know, yaitu belajar sesuai dengan kebutuhan. Orang dewasa pada umumnya akan mempelajari sesuatu yang apa yang akan ia butuhkan. Sebagai contoh, seseorang yang akan memasuki sebuah perusahaan, nah dia belajar Excel ataupun dasar-dasar Word karena ia membutuhkannya untuk bekerja. Atau mungkin sebagai contoh, waktu ada mahasiswa yang mengikuti seminar penulisan artikel ilmiah, hal itu dikarenakan mereka membutuhkan ilmu tersebut untuk diaplikasikan dalam tugas artikel ataupun mungkin untuk mengikuti lomba artikel. Dan lalu yang ketiga itu ada kesiapan belajar atau readiness. Lalu keempat itu ada based of experience atau berdasarkan dengan pengalaman, di mana orang dewasa itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda dari kehidupan yang telah dilalui. Nah, di mana dalam pendidikan orang dewasa experience ini merupakan hal yang sangat penting dan harus dihargai dan juga harus dirangkul atau bisa dapat dijadikan sebagai bahan dari pembelajaran. Lalu yang kelima ada motivation intrinsic, yaitu orang dewasa memiliki kemampuan belajar itu berdasarkan kemauan diri sendiri atau motivasi yang ada di dalam diri sendiri. Pembelajaran tidak akan efektif apabila orang dewasa belajar berdasarkan paksaan. Mereka cenderung akan lebih mudah memahami apabila mereka itu memiliki kemauan dari diri mereka sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu orientation, di mana orang dewasa itu orientasi belajarnya itu tidak lagi teori ataupun hanya sekedar untuk terus-menerus diberikan materi, akan tapi orientasi pembelajaran orang dewasa itu sudah masuk ke tahap problem learning, di mana orang dewasa itu belajar untuk memecahkan suatu masalah yang dimana itu akan bermanfaat untuk kehidupannya. Nah, di sini peran fasilitator pendidikan non formal itu adalah untuk menganalisis perilaku sosial dari para peserta didiknya. Nah, lalu kita akan masuk ke definisi neurohumanistik dan juga Cana, yang dimana neurohumanistik itu merupakan pendekatan yang menggabungkan prinsip humanisme dengan neuroscience. Nah, di sini Cana itu atau collaboration activation for nurturing awareness ini hadir sebagai paradigma neurohumanistik yang menempatkan kesadaran, emosi, dan stabilitas mental manusia sebagai akar bagi seluruh proses. Nah, di mana hakikat belajar dalam perspektif neurohumanistik ini terbagi menjadi 3 dan menekankan kepada proses belajar, tidak hanya semerta-merta kepada hasil belajar. Yang pertama yaitu belajar sebagai proses kognitif, di mana seperti pembelajaran pada umumnya yaitu berfokus kepada pengetahuan dan intelektual seperti mengingat, menghafal, dan juga mempelajari. Lalu yang kedua adalah belajar sebagai proses psikologis, yang dimana juga fokus terhadap kondisi emosional ataupun kondisi psikologis peserta didik, yang dimana itu nanti akan melibatkan motivasi, emosi, dan juga minat. Lalu adalah belajar sebagai proses
eksistensial, yang dimana belajar dalam hal ini adalah mencari atau menemukan makna dari proses kesadaran diri, dari self awareness berubah menjadi pengertian ataupun pemahaman tentang manusia sebagai subjek utuh, dan mengubah cara pandang seseorang individu kepada diri sendiri atau cara pandangnya ke dunia luar. Nah, implementasi pendekatan Chana dalam praktik pembelajaran itu sebagai pertama itu ada stimulasi, lalu yang kedua ada kolaborasi atau yang dimana itu bertujuan untuk membangun pemahaman melalui interaksi. Lalu yang ketiga itu ada cognitive action, yang dimana bertujuan untuk mengaktifkan pola pikir ataupun untuk mengasah pola pikir kritis seorang. Lalu ada reflektif, yang dimana itu nanti diharapkan dapat mendorong pemaknaan personal diri sendiri, dan juga tahap yang terakhir yaitu awareness development. Nah, ini nanti akan membentuk kesadaran belajar dalam diri individu. Nah, di sini peran fasilitator itu penting karena fasilitator itu merupakan sebagai pengarah dan juga pendamping, yang dimana itu nanti selain mengajar, fasilitator juga bertugas untuk mendampingi dari peserta didik, dan juga untuk mengubah cara pandang peserta didik terhadap pembelajaran. Nah, di sini peran fasilitator dapat menjadi arsitek pembelajaran. Nah, di mana dari fasilitator di sini bertugas untuk memantik pola pikir kritis peserta didik dengan menyelipkan materi-materi yang berdasarkan dengan kehidupan nyata. Lalu yang kedua adalah membangun stabilitas mental dan juga rasa aman secara psikologis, di mana selain memberikan pengajaran dan juga memberikan pengarahan, fasilitator juga perlu untuk menjaga dan juga membangun stabilitas mental, karena peran emosional itu berpengaruh ke bagaimana proses pembelajaran nantinya. Nah, di sini peran fasilitator itu dapat memberikan motivasi dan juga afirmasi positif untuk membawa peserta didik belajar dengan membayangkan hal-hal yang diimpikannya, yang dimana nantinya afirmasi positif itu diharapkan akan menjauhkan peserta didik dari rasa rendah diri, yang itu akan mempengaruhi ke pembelajaran peserta didik. Lalu menyelesaikan materi berdasarkan orientasi masalah nyata, memantik dorongan dan motivasi internal. Nah, meskipun pendidikan orang dewasa ini juga sebagian besar itu dipengaruhi oleh motivasi internal atau motivasi intrinsik, akan tetapi pengaruh lingkungan itu juga mempengaruhi motivasi seseorang. Apabila seseorang berada di lingkungan yang positif, maka afirmasi positif itu dan dorongan positif itu akan ikut berpengaruh ke kehidupan seseorang, ke perilaku seseorang, dan ke cara belajar seseorang. Nah, lalu juga fasilitator berperan untuk melakukan kolaboratif yang akan menumbuhkan kesadaran atau kolaboratif aktif. Nah, di sini kesimpulan dari
materi ini adalah pendekatan neurohumanistik dan Cana itu selaras dengan prinsip pembelajaran orang dewasa atau andragogi yang sebelumnya tadi disebutkan tentang 6 asumsi dasar Knowles. Lalu juga menekankan pada kolaborasi dan juga penghargaan terhadap pengalaman dan peningkatan kesadaran diri peserta. Serta acuan utama fasilitator itu menjadi kerangka kerja efektif untuk menciptakan proses pembelajaran yang adaptif, mandiri, dan juga berdampak tinggi. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan juga lebihnya. Saya Jessica Musyafa Nafis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.